Bapak Ibu Guru beserta IHT. Terima kasih karena sudah menyetujui apa yang sudah disampaikan oleh Bu Irna berkaitan dengan selipan waktu sedikit kami sosialisasikan. Ini untuk dari sosialisasi sedikit yang kami peroleh memang sangat banyak, tapi kami hanya mengambil poin penting saja. Dan mohon maaf di sana itu tidak terlalu sempurna. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kebetulan memang kami tidak punya alasan untuk memasukkan materi budaya positif ini ke IHT karena kemarin kami sudah pernah sampaikan ke Ketua IHT dan beliau menyetujuinya, dan itu masih berhubungan erat karena memang kurikulum Merdeka ada budaya positif sekolah. Mungkin kalau Bapak Ibu yang pernah ikuti SMK Komite Pelajaran, silakan juga budaya positif. Baik Bapak Ibu, kami ambil sedikit latar belakang berkaitan dengan saya pikir pendidikan ini kita sudah sepakat bersama bahwa memang kita usaha bersama secara sadar dan berencana dan tertuang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu pasal 1 berkaitan dengan pendidikan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, kemudian serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan ini tertuang di dalam Undang-Undang Pendidikan. Kemudian ini menurut Yayasan Libertara, Bapak Pendidikan kita. Karena dasar timbangan di Undang-Undang Pendidikan itu kan dari Bapak Pendidikan kita yaitu Yayasan Libertara. Pendidikan menuntut segala kodrat yang dimiliki oleh anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik mereka sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Itu poin utama. Dari sini kita hanya mengembangkan bakat anak. Kita tidak bisa mengubah kodratnya. Ada ilustrasinya, kita sebagai petani, kita menanam padi, kita tidak bisa mengubah padi menjadi jauh dari rasanya padi. Tidak bisa kita menanam padi menjadi pisang. Kita menanam padi pasti jadi padi. Oleh karena itu apa yang kita rubah? Tentu tidak bisa merubah kodrat. Yang kita rubah, yang kita lakukan adalah merawat saja. Sekiranya begitu juga para anak-anak, kita tidak bisa merubah apa yang menjadi kodrat anak. Kita hanya mencoba untuk merawatnya untuk mengembangkan potensi. Oke. Bagaimana supaya ini tawaran sesuai dengan apa yang kami peroleh? Bagaimana supaya tujuan pendidikan terwujud? Tentunya bagaimana kita menciptakan lingkungan yang positif. Bagaimana menciptakan lingkungan positif? Tentunya menerapkan budaya positif. Jadi budaya positif itu sendiri diartikan sebagai tradisi sekolah yang tumbuh serta berkembang sesuai dengan spirit dan nilai-nilai yang diajarkan di sekolah. Saya pikir memang mungkin selama ini kita sudah menjalankan itu. Ada berbagai hal yang sudah kita jalankan, hanya mungkin tidak berkesinambungan. Artinya ada waktu tertentu saja. Tapi kita coba sekarang kita membangun hal-hal positif tersebut secara bersama. Tentu kita sepakat ini. Paradigma berubah dari paradigma stimulus respon, kita masuk ke teori kontrol. Di kurikulum Merdeka tidak pakai stimulus respon lagi. Kita memakai teori kontrol di situ. Nanti ada teori kontrol seperti apa. Baik, ini menurut Dr. William Glasser. Jadi ada ilusi guru mengontrol murid. Memang ini saya menjalani juga. Ya, hampir semua kita melakukan hal ini. Jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu. Jika murid tersebut memilih tidak melakukannya. Ini memang sedikit kontra dengan pikiran kita. Padahal kita maunya, ya murid harus ikuti saya, harus A ya A, kan begitu biasanya. Termasuk saya juga. Cuma setelah kita pelajari, memang teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Anak berbuat salah itu karena punya tujuan. Memang suatu hal yang mungkin agak bertentangan juga dengan pikiran kita. Tetapi memang setelah kita sadar, memang betul juga.
Jadi tidak selamanya atau anak-anak itu melakukan sesuatu itu karena mereka punya alasan tertentu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi memang kita punya hak. Pasal 1 bilang guru selalu benar, memang betul juga. Pasal 2 kalau guru salah, ingat pasal 1 kan. Jadi kita punya hak untuk memaksa supaya anak itu mengikuti kemauan kita, walaupun memang kemauan kita baik. Tidak mungkin memaksakan suatu hal itu. Jadi banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk mengontrol atau untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Misalnya kita menyuruh anak supaya memang secara aturannya kita membuat supaya anak disiplin dengan kita punya cara masing-masing. Apakah dengan susah, dengan bapak makan. Menurut kita memang itu berhasil, memang berhasil. Anak pasti apa? Tetapi setelah kita pikir, apa efek berhasilnya? Itu karena apa kira-kira? Apakah karena memang kemauan sendiri atau memang karena dia takut dipusat lagi? Karena tekanan begitu. Ya ini realitas sebetulnya. Artinya kan kita kebanyakan, termasuk saya sendiri, seringkali memang sebelum kita mempelajari hal ini, memang salah satu cara supaya anak itu mengikuti sesuatu adalah dengan memaksa. Memang betul, besok dia ikut, tetapi ada saatnya dia lupa apa yang kita paksakan. Seperti lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu, perlu disadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Bapak Ibu percaya tidak? Artinya kan pemaksaan itu tidak berlaku untuk masa jangka panjang. Dan sebuah hubungan permusuhan. Jadi setelah kita paksa, memang ada banyak yang bermusuh dengan kita. Ya, saya percaya ini pasti ada. Saya contoh yang beberapa minggu yang lalu. Itu refleks dari anak. Memang kurikulum mereka ini memang sedikit maksudnya baik, cuma ya mengurangi ego kita yang pernah kita dapat sebelum-sebelumnya. Kalau saya baca awalnya itu luar biasa, ini refleksi memang memuaskan. Tapi
Lagi Pak. Ditiru. Belum semai dulu. Ayo dah. 7:11. 7:11. Pak. Min 1/4 tambah 3 sama dengan min 1/4 kali min 1/4 kali min 1/4 sama dengan min 1/64. 8 2/3 sama dengan 2/3 kali 2/3 kali 2/3 kali 2/3 kali 7 pangkat 2 berarti 7 sebanyak 2 kali sama dengan 9.
Satu per dua pangkat dua berat satu per dua sama dengan dua kali satu kali satu sama dengan satu per dua sama dengan empat dengan satu per empat. Tiga lima pangkat dua berarti lima sama dengan dua kali lima kali lima lima. Min tiga pangkat dua berarti min tiga sama dengan dua kali tiga kali min tiga. Supaya langsung kepada kami mungkin ada yang